Selamat pagi, Jess. Ini komennya jempol nih, ya. Saya jadi punya ide untuk menyampaikan ilmu yang saya pelajari. Pak Jess, kalau kita sedang sakit, apakah metode Pak Jess tetap bisa diterapkan? Nah, ini dia. Justru saya belajar itu dari metode sakit, Bu. Kenapa orang yang sakit Tuhan buat dia ndak doyan makan? Coba jawab pertanyaan saya. Kenapa orang yang sakit Tuhan membuat orang itu tidak doyan makan? Mulutnya pahit, makan apa aja muntah. Tapi dokter bilang harus makan. Kalau enggak makan, enggak punya tenaga. Itu ya kamu kayak anak kecil. Jangan makan permen. Nanti kalau makan permen begini gini, kamu dibohong-bohongin, kamu di apa namanya dibujuk-bujui dengan iming-iming kayak begitu. Enggak, ada maksud segala sesuatunya untuk manusia belajar. Orang yang sakit, apalagi sampai sampai anfal ya, berarti orang itu harus mengistirahatkan lambungnya, harus mengistirahatkan mulutnya dari mengunyah. Suka enggak suka, mau setuju enggak setuju, ilmu saya pasti lebih tinggi daripada langit. Kamu boleh setuju, boleh enggak. Kamu boleh mencibir saya, kamu boleh marah sama saya, kamu boleh memaki-maki saya, enggak apa-apa. Tapi coba kamu diem, kamu renungkan. Kenapa ketika orang sakit makan ini enggak mau, makan itu enggak mau. Mulutnya dibuat pahit. Yang betul adalah orang sakit, yang terbaik buat dia adalah tidak makan. Catat omongan saya. Kalau kamu sakit, terus kemudian dipaksa makan, saya mau tanya, buah tangan yang dibawa ke orang sakit ketika kamu sakit, buah tangannya itu apa? Saya ngeliatin buah tangannya loh, geleng-geleng kepala. Roti lah tepung, kue lah tepung. Kalau saya terjemahin, roti lah gula, kue lah gula, buah lah gula, bubur lah gula. Apa yang enggak gula? Semua buah tangan yang dibawa kepada orang sakit itu adalah justru malah merusak enzim lambungnya. Karena apa? Semua yang dimasukkan gula, 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 gula. Di rumah sakit pun dikasih makanannya gula. Saya kalau punya rumah sakit, yes, saya kalau punya rumah sakit, cuman sekarang masih belum punya rumah sakit, dan saya enggak mau punya rumah sakit. Karena tidak ada duit. Kalau ada duit saya mau buat rumah sakit. Karena itu gudang mesin uang yang sangat luar biasa. Rumah sakit itu mesin uang yang sangat hebat. Belum pernah ada rumah sakit bangkrut. Beneran. Saya belum menemukan rumah sakit bangkrut. Rumah sakit direnovasi ya. Rumah sakit jadi tambah gede ya. Tapi rumah sakit bangkrut itu saya belum menemukan. Itu yang saya sampai detik ini melihat ya. Kalau saya punya rumah sakit, maka saya putuskan manajemen. Sarapan pagi dihilangkan, makan malam dihilangkan. Pasien hanya dikasih makan di jam 1 sampai jam 7 malam, jam 1 siang sampai jam 7 malam, dan diwajibkan jam 5 sorenya nge-gym bareng pasiennya. Diwajibkan gerak bareng. Gitu. Di kamar masing-masing kah, di ranjang masing-masing kah, gitu. Dan program geraknya disesuaikan, dia bisa berdiri apa tidak, atau dia ada di tempat tidur doang apa tidak. Karena apa? Karena itu yang paling dibutuhkan sama pasien. Bukan sayang talelolego, oh iya lagi sakit, terus istirahat, istirahat, istirahat. Ya bubar bro. Bukan tipe saya itu. Ya, kamu boleh tanya sama istri saya nih, ada orangnya di samping saya. Bro, bersuara bro. Kenapa? Nah tuh, ada orangnya di samping saya. Saya enggak tunjukin sama kamu aja. Ya, saya kalau sakit, coba tanya sama Bu Su saya nih. Saya kalau sakit mau istirahat enggak, Bro? Mau nganggur enggak, Bro? Tidak, Kalau kamu sakit, saya perlakukan seperti apa, Bro? seperti biasa. Nah, enggak ada belas kasihan. Oh, disayang, dilus-lus. Enggak ada, enggak. Enggak, malah saya ajak jalan-jalan. Saya ajak pergi, saya ajak nge-gym. Kenapa? Hidup itu enggak ada kata manja, Bro. Justru kamu karena manja dibuat sakit kamu. Supaya apa? Bertobat. Bertobat dari mana? Dari mulutmu.
Itu yang terjadi. Kamu kalau lawan saya kalah kamu beneran. Mulut saya ini bacotnya kasar kalau suruh ngomong masalah-masalah begini. Bener. Tapi efeknya baik buat badan. Kamu kalau sakit ya jangan makan. Karena emang nggak suka makan kamu. Jangan dipaksa makan. Kalau memang harus makan, nih suara saya tinggi nih. Kalau memang harus makan ketika kamu sakit, saya sarankan makanlah telur. Telur. Telur direbus. Telur direbus. Telur direbus. Dan kalau kamu masuk rumah sakit, sakit ya, kamu putuskan kamu nggak makan, kamu makan telur saja. Ya kalau dikasih makan sama rumah sakit ya pilah-pilah lah, buburnya jangan dimakan lah. Itu nggak pantas itu bukan makanan orang sakit itu. Percaya sama saya, ya. Dan obatnya kamu pilah. Obat yang berhubungan dengan lambung buang, jangan dimakan. Ini saya kasar nih, beneran. Karena saya selalu praktekkan. Kemarin Mak Cin masuk rumah sakit, ya. Mak Cin mau masuk rumah sakit. Ketika saya tungguin Mak Cin masuk rumah sakit, ya, saya pilah-pilah obatnya apa ini. Oh, ini obat lambung, saya buang. Ini obat lambung saya buang. Saya tinggal. Saya ada meeting, saya ngomong sama Acin, Mah, kalau suster kamu dikasih obat sama suster, tanya, ini obat untuk apa sus? Obat lambung, jangan dimakan. Jangan dimakan. Kalau susternya tahu itu obat lambung tidak dimakan, susternya suntik melalui itu. Melalui apa namanya itu? Apa namanya itu, Bro? Apanya? Infus. Melalui infus. Nah, kalau suntik sama suster melalui infus, tidak bisa ngelawan. Nah, itu yang membuat kamu tidak sembuh-sembuh. Bener, lambung itu pintu gerbang. Apa yang kamu makan masuk ke sini. Kalau lambungnya dimusuhin, makananmu masuk ke lambung, ya nanti suatu ketika kamu akan kena tipes. Kenapa ya? Karena racun yang masuk ke tubuh, bakteri yang masuk ke tubuh, virus yang masuk ke tubuh, gembira ria, karena tidak ada asam lambung. Asam lambung itu kan asam yang mematikan semua virus-virus itu. Asam lambung itu kan asam yang mematikan semua bakteri-bakteri itu, baru dicerna masuk ke usus. Ya kalau asam lambungnya dinetralisir, ya obatnya bergembira ria. Kamu hanya dapat apa itu namanya? Kamuflase, fata morgana, sugesti, sehat sementara. Setelah itu kamu akan terobati dengan dosis yang lebih tinggi lagi. Gitu, Jess. Ini bahasa saya ya, Jess ya. Saya ngeri akun saya pasti di ini nih, di warning ini. Ya kalau masih bisa didengerin ya bersyukur, tapi kalau enggak pasti di ban ini. Gitu. Karena saya terlalu vulgar untuk bahas ini. Ya mau di mana lagi? Kalau enggak saya ngomong gimana? Karena pertanyaan-pertanyaan ini enggak mungkin muncul dari ke DKTR dan kemudian dan kamu dijawab, enggak akan mungkin. Kamu enggak akan mungkin tanya ginian ke DKTR dan dijawab. Ya. Kalau kita sedang sakit, apa metodenya Pak Jess? Ya itu, enggak makan. Tidak makan, kamu akan cepat sembuh. Tidak makan, jadikan itu puasa, sehingga kamu membuat ketika pulang dari sakit, kamu pasti turun badannya banyak banget. Paling tidak 8-10 kilo kamu turun berat badan, dan pasti tidak akan membuat kamu mati. Tidak akan membuat kamu mati. Itu. Jadi prinsip ini ketika sakit ya malah bagus. Karena sedikit makan itulah sehat. Sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Makan malam yang terbaik ya tidak makan malam. Karena jam 1 sampai jam 7 itu sudah cukup untuk backup nutrisi tubuh. Yang kemudian ketika kamu malam tidur bisa dipakai untuk meregenerasi sel. Selama makananmu di siang hari itu mikronutrisi, mineral dan vitamin cukup, asam amino, asam lemaknya cukup, karbohidratnya cukup. Yang selama ini kamu makan, ininya berlebih, ininya kurang. Sehingga itu pasti tersisa. Dan di tubuhmu tidak ada gudang penimbunnya. Maka dititipin di bawah kulit. Menjadi, kalau dalam bahasa medis, cadangan energi. Tapi cadangan tetap cadangan, tidak pernah kamu pakai. Kenapa? Karena tiap hari nambah. Setiap detik nambah, setiap jam nambah, setiap menit nambah. Dan itu akan mengakumulasi badanmu semakin besar. Sementara jantungmu tetap sama di sini. Sehingga kerja jantung akan semakin berat. Kalau kerja jantung semakin berat, ya kamu rasain aja sendiri. Kalau kamu dipercaya untuk mengerjakan satu rumah dan tidak ada yang membantu, dan kamu bekerja sendirian, yang ngap kamu, Jess, ngamuk lama-lama. Nah itu yang disebut sebagai resistensi dalam tubuh. Resistensi banyak banget. Resistensi insulin,